Kembali bersama kami di NTV Prime, kita akan kembali membahas kasus penculikan disertai penyekapan dan penganiayaan berkedok jual beli mobil fiktif. Dan masih bersama kami para narasumber yang tergabung melalui sambungan Zoom. Ada Panitera 3 Subdirektorat Resmo Polda Metro Jaya, AKP Fani Atar Hidayat, dan Profesor Adrianus Meliala. Selamat kembali bergabung, Pak Atar, Prof. Adrianus. Saya akan kembali ke Pak Atar terlebih dahulu nih, Pak. Dari 49 juta rupiah yang ditransfer korban untuk pelaku atau tersangka ini, sebenarnya ada berapa sih perjanjian uang dari jual beli mobil ini? Nah, untuk 49 juta rupiah ini untuk di down payment di DP awal, Mbak. Kemudian pada saat disekap, para korban ini dimintai lagi, Mbak, disuruh mentransfer sisa uang yang ada di rekeningnya kepada saudari N, Mbak. Seperti itu, Mbak. Sekitar kurang lebih 300 juta lebih, Mbak. Karena tidak ditransfer lalu kemudian dilakukan penculikan, penyekapan. Bukan, kejadian mentransfer ini setelah dilakukan penyekapan, baru ketika disekap, mereka dimintai untuk masing-masing aplikasi M-Bankingnya untuk ditransfer ke saudari N, Mbak. Pak Atar, nominal 49 juta rupiah yang sudah ditransfer, apakah sudah dikembalikan kepada korban? Untuk saat ini masih ada di rekening saudari N karena rekeningnya sempat kami blokir. Untuk nanti proses pendalaman akan dikembalikan kepada korban, Mbak. Seperti itu. Akan dikembalikan kepada korban. Rencananya kapan itu, Pak? Secepat mungkin, Mbak. Oke, baik. Prof. Adrianus, kalau kita melihat ada suatu kelalaian ya dari tindak kejahatan yang dilakukan ini dari para pelaku, istri korban berhasil kabur ketika dini hari, ya lengah ya, para tersangka ini bisa dikatakan lengah ketika tertidur begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini kejahatan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para pelaku? Ya, ini membuktikan sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna ya. Dan dari ketidaksempurnaan itulah lalu kemudian kasus itu terungkap. Nah, itu juga disumbang sebetulnya dari ketidakjelasan, menurut saya nih, ketidakjelasan skenario mereka. Saya menduga bahwa para korban ini dengan disekap satu hari ya langsung kemudian takluk ya, dan kemudian lalu segera memberikan kode M-Bankingnya dalam rangka transfer sekian ratus juta seperti tadi dikatakan oleh Pak Atar. Namun ternyata tidak ya, maka lalu kemudian berlama-lama nih dari Sabtu sampai Senin kalau nggak salah ya. Nah, sudah 2 hari korban tidak kunjung kooperatif, tidak kunjung memberikan mentransfer uangnya, sehingga kemudian di sini lalu menjadi lucu bagi saya. Sebetulnya apa sih substansi penyiksaan itu gitu? Kalau penyiksaan itu dalam rangka untuk membuat si korban ini akhirnya berubah pendapat dan kemudian mentransfer, maka kesan saya adalah bahwa siksaan itu terlalu sederhana gitu ya. Jadi tidak cukup menyakitkan untuk kemudian membuat orang lalu akhirnya berubah pendapat dan kemudian mau tunduk pada kemauan si penculik gitu. Nah, tapi juga di pihak lain kalau tidak disiksa, lalu kemudian si pelaku akan kehabisan waktu ya, kelamaan menyekap orang, bingung mau diapakan, takut nanti kemudian lalu si korban ini kemudian meninggal dunia, malah tambah repot ya. Jadi nggak jelas ini mau diapain ini. Mengingat di luar skenario ketika para korban ini kemudian bersikeras tidak mau menyerahkan uangnya. Nah, dalam situasi yang semacam bingung itu, apalagi juga sudah lelah, maka lalu kemudian si pelaku tertidur, lengah, dan kemudian si korban lari. Nah, ini dan suatu hal yang juga menarik bagi saya adalah bahwa yang lari adalah korban wanita ya, yang asumsinya adalah tidak terlalu sigap, tidak terlalu terengginas, tapi toh kemudian lalu bisa lari, bisa keluar rumah dan kemudian pergi. Ini mengindikasikan bahwa nampaknya para pelaku ini sudah kecapean ini ya. Mungkin juga sudah bingung nih mau diapain nih korban ini, mau dibunuh semua atau apa. Maka sekali lagi tadi yang saya katakan, faktor waktu menjadi krusial kasus ini segera terungkap dan kemudian korban segera bisa diselamatkan. Keramat mungkin nanti kemudian si pelaku lalu saking kalapnya ya, udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, dan memutuskan hal yang fatal bagi korban, yakni membunuh korban semua. Demikian. Padahal otak pelakunya hanya satu ya, Prof, tapi ada ketidakjelasan instruksi di situ. Ya, ini kan
karena inilah memang jam terbang ya. Jadi kalau teman-teman polisi tentu tahu tuh bagi mereka-mereka yang memang terbiasa main di bidang ini, Ya. main sekap, main eksekusi gitu ya. Nah kalau memang tidak terbiasa ya akibatnya begini, begitu kemudian sudah di luar skenario langsung bingung gitu ya, dan kemudian tidak punya second plan ya dalam rangka mengakhiri situasi ini. Demikian. Oke, saya akan kembali ke Pak Atar. Kalau dilihat lokasi rumah atau kediaman para tersangka ini melakukan aksinya adalah di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan ya. Nah, ini rumah milik siapa, Pak Atar? Untuk rumah ini milik saudara A yang saat ini kita amankan juga. Dia sebagai penyedia tempat, Mbak. Seperti itu, Mbak. Saudara A itu bukan salah satu dari tersangka 9 orang tersangka ini ya? Sudah ditersangka, Pak. Sudah jadi tersangka, berarti milik salah satu tersangka? Ya, betul, Mbak. Baik, ini sudah berapa lama? Itu rumah milik pribadi atau rumah sewa, Pak? Rumah milik pribadi, Mbak. Rumah milik pribadi, dan sudah berapa lama rumah itu dilakukan untuk aksi kejahatan? Untuk dalam hal ini, dalam case ini, dalam kasus yang kita tangani, sudah sekitar 3 hari, Mbak. Baik, dan ini ditemukan juga sejumlah barang bukti ya, Pak Atar, di kediaman. Ada seragam dinas kepolisian, kemudian juga plat dinas begitu, dan juga temuan menyerupai senjata api. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Atar, mereka tuh mendapatkannya dari mana? Kalau mendapatkan mungkin kita bisa beli di mana saja ya, Mbak. Termasuk plat nomor bisa kita bikin di mana saja, karena banyak yang juga menyediakan plat nomor. Makanya untuk mobil Innovanya sendiri tersebut yang ada di rumah tersebut itu platnya sampai saat ini kita dalami itu plat palsu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Dan mobil itu sudah tidak bergerak, sudah bertahun-tahun, atau mobil itu mati, Mbak. Seperti itu, Mbak. Jadi dipastikan memang tidak ada keterlibatan lain ya Pak dalam hal ini? Ya, betul, Mbak. Tidak ada, Mbak. Baik, jadi semua barang bukti yang didapat para tersangka ini palsu ya, dan bisa didapatkan di mana saja begitu? Betul, Pak. Baik. Prof. Adrianus, kita kembali melihat, ini sepertinya kalau kita lihat para tersangka ini adalah mereka yang usianya masih tergolong muda. Tadi Anda juga sempat katakan kelompok yang mungkin bisa jadi dari teman nongkrong gitu ya. Kemudian ini seperti ngobrol-ngobrol lalu menjadi partner in crime. Nah, kalau Anda lihat ini sebetulnya fenomena seperti ini ya, untuk mereka menunjukkan eksistensinya di Indonesia itu seperti apa, Prof. Adrianus? Ya, kalau tujuannya ekonomi saya bisa memahami ya, karena anak-anak muda seperti ini tentu kebutuhan akan uangnya cukup tinggi ya dalam rangka gaya hidup dan seterusnya gitu. Tetapi kalau misalnya melakukan kejahatan seserius ini hanya karena ikut-ikutan, menurut saya itulah contoh dari generasi muda yang tidak matang ya menghadapi masa depannya. Satu contoh misalnya si pemilik rumah yang bersedia rumahnya menjadi tempat ini ya, tempat penyekapan, itu saya pikir apakah ini keyakinan dirinya luar biasa kuat atau bodoh ini ya. Mengingat yang bersangkutan tentu pasti akan terkait dengan kasus ini, betapapun mungkin dia mengelak apa gitu ya, tapi yang jelas pasti dia akan terkait. Jadi dengan kata lain dia amat yakin bahwa kasus ini tidak akan terungkap, pelaku korban tidak akan bicara dan seterusnya gitu. Jadi bayangkan keyakinan dari mana sehingga kemudian lalu bisa setinggi itu gitu ya. Sebab selalu kita harus berpikir tentang bagaimana satu modus ini lalu kemudian bisa berakhir salah. Tidak usah untuk konteks kejahatan. Untuk konteks hal-hal baik pun selalu kita berpikir tentang bagaimana kalau di lapangan berubah ya, bagaimana kalau ada apa-apa di jalan ya, begitu sehingga lalu kita siapkan semacam contingency plan. Apalagi untuk kasus, untuk perbuatan yang sudah masuk dalam ranah pidana, menyekap orang pula yang dalam hal ini membahayakan nyawa dari para korban. Ya, jadi kalau kemudian terlalu yakin dengan perbuatannya dan tidak menyiapkan semacam contingency plan, ya maka lalu kemudian ketika polisi datang langsung sekali angkut semua begitu ya, maka itu kan artinya pelaku ini memang bukan pelaku yang sama sekali profesional, terlatih, berpengalaman. Nah, maka lalu kemudian dengan mudah terungkap. Demikian. Ya, jadi untuk modus-modus seperti seragam, plat dinas, dan juga yang menyerupai senjata api itu tuh dengan tujuan mereka untuk mengelabui korban ya, Prof? Ya ini tentu dengan analisa yang agak gampangan ya kelihatannya memang
pelaku-pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang memang biasa memang meniru, memakai jati diri yang palsu untuk supaya gagah-gagahan, supaya tambah kelihatan jagoan begitu ya. Dan sekali lagi karena unsur bersama-sama, maka mereka juga lalu kemudian pede dalam rangka melakukan kejahatan serius ini gitu ya. Jadi ada semacam gestur yang sama ya antara orang yang suka menggunakan atribut polisi lalu menggunakan nomor kendaraan palsu gitu ya. Nah itu juga adalah orang-orang yang memang ingin show ya, ingin tampang, ingin terlihat jago. Dan mungkin sekali dalam hal ini ketika mereka berkumpul, mereka lalu kemudian juga ingin terlihat jago, hal mana lalu mengurangi kesadaran mereka atau daya kritis mereka bahwa kegiatan ini toh bisa juga terungkap sebagaimana terlihat pada situasi sekarang. Demikian. Oke, Pak Atar, temuan apa lagi yang memang seperti tadi kata Prof. Adrianus meyakinkan bahwa mereka ini penjahat yang bisa dikatakan amatir, hanya kelompok begitu ya, kelompok yang kemudian mencoba untuk melakukan tindak kejahatan yang tergabung dalam partner in crime ini, Pak Atar?